dan juga dia memiliki life skill, itu creative writing. Dia jago dalam menulis sehingga pikiran-pikirannya itu dituangkan dalam tulisan menjadi buku, menjadi surat-surat dan tersebar ke seluruh dunia, dan itulah yang membuat dia hebat. Ketiga, dia punya kemampuan public speaking di atas rata-rata manusia yang ada di masa modern itu, sehingga dia menjadi seorang orator, menjadi acuan bangsa-bangsa di dunia. Ada satu kisah menarik soal buku ini, soal kecintaannya kepada buku. Ini mulai Anda tiru. Buku itu adalah jendela dunia, maka seseorang yang akan melihat dunia, dia harus membaca buku. Karena itu, kita boleh pinjam buku, tapi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau garuk-garuk kepala, tapi saya ingat saya pakai peci. Kenapa saya garuk-garuk kepala? Dahsyat banget yang baru saya disampaikan oleh Pak Uten. Saya benar. Jadi beberapa waktu yang lalu saya masuk kelas yang saya ajar, salah satu kelas yang saya ajar, itu ada poster yang saya lihat, pertama saya lihat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masuk lagi ke dalam kelas, saya lihat foto Bung Karno. Langsung saya komen, Nabi. Saya nggak tahu, nggak ada pikiran apa-apa, saya cuma nyeletuk, ini orang Nabi. Jadi apa yang saya ajar dengan komentar, ini orang Nabi. Kira-kira kayak begitu, dahsyat. Kaitannya tadi juga dengan public speaking Bung Karno. Lanjut ke narasumber berikutnya itu tentang tentang publikasi Bung Karno yang akan disampaikan oleh narasumber ketiga, narasumber terakhir oleh Pak Joseph Minar. Saya persilakan waktunya, santai aja Pak, waktunya masih agak panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kurang kencang. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Sudah cukup panjang tadi dari Bung Yani dan Bung Uten soal Bung Karno. Ajaran Bung Karno. Di kita ini dulu pada saat 45 kalau tidak salah sampai tahun berapa perjuangan kedua Bung Karno sampai internasional, dia sudah cukup populer, ratingnya cukup tinggi di dunia. Lalu masuk Orde Baru, turun. Padahal di sini kan media-media itu cukup banyak, bebas. Ya, media-media itu cukup banyak dan bebas. Mungkin di sini semua sudah menjadi YouTuber. Ya, mungkin sudah punya Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Ingat, masyarakat sekarang ini lebih-lebih dunia perpolitikan itu masih ada tentang Bung Karno, itu masih ada yang antipati. Kalau bisa teman-teman Barikade 98 masuk ke kandang macan, antipati tentunya dengan narasi-narasi tadi. Yang kedua, ada golongan yang masa bodoh. Kebanyakan para pengusaha nih masa bodoh tentang Soekarno. Ada yang antipati, ada yang masa bodoh, lalu ada yang keinginannya ada tetapi bingung. Ada juga yang keinginannya kuat, mungkin seperti teman-teman di sini. Cuman juga apa yang harus saya lakukan? Nah, di sini ada cara-cara yang menarik, yaitu tentang di sini Bung Karno tuh banyak materi-materi yang perlu diangkat. Ya, saya melihat di sini, saya catat di sini sedikit tentang macam-macam pemberitaan. Saya melihat di Facebook hanya itu saja. Human interestnya tidak ada. Seperti siaran langsung, berita-berita atau informasi langsung. Informasi langsung tuh biasanya dilakukan oleh media-media online. Itu kita sebut berita lempang, ya. Itu disebut berita lempang. Berita tidak langsung biasanya kita menggunakan tulisan-tulisan picture. Ya. Lalu ada juga informasi yang tidak langsung. Kita buat semenarik mungkin, ya. Masyarakat itu sebenarnya ada dua golongan pembaca. Yang bernegatif pemikirannya dan yang positif pemikirannya.
kalau kita angkat duluan negatif, yang positif akan baca. Yang negatif pun berpikirnya akan baca. Sebaliknya, kalau positif beritanya, pertama beritanya itu atau dalam dunia pers itu disebut lead ya. Lead itu. Kalau positif, yang negatif sedikit yang baca. Nah, di sini pentingnya teman-teman bisa memahami bagaimana sih apa yang disampaikan Bung Yani, Bung Uten tentang tadi. Tadi sempat banyak. Saya melihat catatan di sini ada semacam, nah, cocok dengan Bung Uten, yaitu perjuanganku lebih mudah karena berhadapan dengan penjajah yang mungkin warna kulitnya berbeda. Tapi ada lagi yang Bung Karno sempat sampaikan, perjuanganmu. Tadi perjuanganmu akan sulit karena berhadapan dengan bangsa sendiri. Saya akan kasih contoh kecil ya, contoh kecil supaya ada sedikit gaungan sedikit. Contohnya sederhana aja, contoh sederhana, yaitu ada ada pemberitaan informasi, ada duduk indah dihiasi rumah mewah dengan bermobil. Sementara Daliem sedang termenung memikirkan nasibnya. Dengan foto Daliem yang raut wajah kemiskinannya kita jelasin, itu sudah menarik orang baca. Yang akhirnya yang tadinya 1 juta swadaya masyarakat menjadi 40 juta. Ada yang sumbang ini, sumbang itu, diuangkan menjadi 40 juta. Saya menyontohkan ini, di situ banyak materi-materi yang ada di pembaca itu tidak senang, pembaca itu tidak suka dengan kita ngangkat diri kita sendiri gitu. Boleh kalau ada sisi menarik. Itu disebutnya human interest. Ya, human interest itu harus kita angkat dulu. Nah itu, coba usahakan YouTube kita atau Facebook kita itu dari sisi yang menarik dulu. Syukur-syukur follower kita itu yang anti Soekarno. Karena apa? Dia melihat dari awal dulu. Ternyata endingnya, saya pernah lihat di Facebook, saya buka di Facebook, ada satu, kalau nggak salah di antara teman-teman ada yang mengikuti acara yang anak Timur, yang anak-anak kecil itu. Dialog anak-anak kecil, saya lupa namanya itu. Ada dialog anak-anak kecil itu. Yang orang itu marah, lalu dia langsung keluar dari area diskusi. Langsung temannya lagi bilang, berikan saya 100 Kristin. Berarti kan itu kemasan yang saya sendiri jadi ketawa. Masuk kemasan lintas. Itu kan Soekarno ngomong begitu. Itu kan menarik. Sepintas ada pelajaran-pelajaran atau ajaran-ajaran Soekarno di situ. Tadi banyak diangkat Bung Ali Suro. Wah, dengan kegantengannya. Manfaatkan kegantengan Bung Ali Suronya gitu. Di situ ada singkat. Setuju ya? Selintas. Kalau boleh saya angkat sedikit. Bung Ali Suro menariknya saya di jenggotnya. Karena apa? Punten ya, maaf yang berbeda dengan saya. Banyak kan yang berjenggot yang anti Soekarno juga. Angkat itu. Dengan jenggotnya. Nah gitu. Ceritakan soal jenggot, apalah itu. Masuk nanti akhirnya ajaran Bung Karno. Saya sebenarnya masih panjang bagaimana sih teori jurnalistik itu, ya. Ada banyak yang nanti kita diskusi secara internal saja. Tapi paling tidak harapan saya ingin juga menunjukkan sama teman-teman, saya akan membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan ini, gitu loh, perlu keterlanjutan dan perlu praktek, ya, perlu praktek, ya. Jadi seperti itu tadi. Saya berharap coba manfaatkan Facebook kita, Twitter kita, atau YouTube yang ada di kita manfaatkan dengan semenarik mungkin. Bagaimana cara menarik yang sudah saya sampaikan tadi, ya, angkat dulu yang kira-kira human interest-nya muncul. Seperti saya ceritakan tadi Bu Daliem, ya, ceritakan Bu Daliem, seorang Daliem, akhirnya 40 juta masuk. Karena Daliem juga kita foto dengan raut wajahnya, ya. Kita bukan menjual Daliem, tidak. Paling tidak menjembatanin antara satu dengan yang lain. Banyak sekali, ya. Di sini banyak, kalau saya melihat di catatan-catatan di
kisah Bung Karno itu sangat menarik untuk kita angkat bersama. Sayang banget kalau Facebook saya selalu mengangkat diri saya. Boleh? Iya, ada follow up-nya. Insya Allah dari sekian ada 20%. Ayo kita sama-sama. Saya sih nggak bisa kalau boleh teori saya buat, saya baca ini saya bawa, tapi kan nggak enak kalau diceritakan begitu. Tapi paling tidak ada ya kita untuk membumingkan ajaran-ajaran Bung Karno itu dengan cara-cara yang sekarang, dengan cara-cara yang modern. Ya jadi seperti itu. Mudah-mudahan YouTube bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara maupun Twitter itu menarik di follow orang, lalu masukkan, selipkan apa yang diajarkan Bung Karno. Sementara itu kalau belum puas nanti panitia bisa itu ya. Terima kasih. Bisa Wassalamualaikum memfasilitasi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yosef. Sebelum itu saya lupa, mohon maaf Bapak untuk sambil